Salam Bapak Ibu, apa kabar? Hari ini berjumpa dengan saya, Johannes Sanjar. Dan saya percaya kemurahan Tuhan ada bersama kita dalam sepanjang minggu ini. Nah, hari ini kita akan belajar sambungan dari khotbah kemarin mengenai bagaimana benih setan itu dilontarkan kepada gereja Tuhan. Mari kita buka satu ayat firman Tuhan di dalam Amsal pasal 18 ayat 21. Mari kita baca. Saya akan bacakan Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Nah, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Nah, kita akan berbicara mengenai perkataan negatif. Nah, hari-hari ini orang suka mengatakan hal yang negatif, hal yang tidak enak, hal yang tidak membangun iman. Makanya ada dua istilah dalam dunia ini ya. Istilahnya begini, yang pertama, kata-katamu adalah doamu. Nah ini. Yang kedua adalah mulutmu adalah harimaumu. Nah nih, apa yang kita ucapkan itu meluap dari hati. Itu sudah pasti. Nah makanya, contohnya begini, orang kepahitan yang diucapkan selalu adalah kepahitan, curiga, dan penghakiman. Coba mari kita lihat Injil Matius pasal ke-12. Injil Matius pasal 12 ayat 34 dan 35. Injil Matius pasal 12, 34, 35, saya akan bacakan. Hai kamu keturunan luar beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaraannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaraannya yang jahat. Nah, perhatikan dengan baik. Saya katakan sekali lagi. Orang yang kecewa, yang keluar selalu kata-kata kecewa dan selalu menyalahkan segala sesuatunya. Orang yang iri hati selalu melihat orang lain salah. Dia akan selalu berkata-kata kepada orang lain itu salah. Dan hatinya mengatakan penuh dengan kebencian. Dan apa terjadi? Dia menganggap dirinya paling benar. Makanya apa yang ada di hati kita itu akan keluar. Kata Alkitab, apa yang kita ucapkan meluap dari hati. Inilah panah atau benih roh jahat yang berusaha dilontarkan kepada gereja Tuhan. Nah, setan paling senang kalau kita mengatakan sesuatu yang negatif. Setan paling suka sekali kalau kita mengatakan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak membangun iman. Nah, saya katakan, setan berdiri terhadap apa yang kita katakan. Perhatikan, setan berdiri terhadap apa yang kita katakan. Setan itu akan bekerja kalau kita mengatakan dulu sesuatunya. Makanya setan tidak bisa baca pikiran. Setan hanya bekerja kalau kita mengatakan sesuatu dulu. Contoh, kita mengatakan sial. Nah, sial, mati akulah. Aduh, susah hidup inilah. Dan setan berdiri dari perkataan itu. Dan apa yang terjadi? Apa yang kita ucapkan, itulah yang terjadi. Makanya kita harus hati-hati. Pertanyaan, mengapa kita harus hati-hati dengan perkataan kita? Nah ini rahasianya. Hal pertama yang kita pelajari, karena kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Nah, perhatikan. Karena kita diciptakan serupa dengan gambar Allah, maka setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita, itu mengandung kuasa. Nah, perhatikan. Karena kita diciptakan serupa dengan gambar Allah, maka kata-kata kita serupa dengan gambar Allah. Nah, ini kata-kata kita penuh kuasa, kata-kata kita penuh dengan kuasa. Makanya Tuhan menciptakan penciptaan langit, bumi, segala dan sebagainya itu lewat ucapan, lewat perkataan. Nah ini saudara-saudara. Makanya ada satu ayat firman Tuhan dalam Lukas pasal 4, saya akan bacakan ya. Lukas pasal 4 ayat 22 mengatakan begini. Dikatakan begini, dan semua orang itu membenarkan dia
Dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ya ini anak Yusuf? Ini Yesus, kata-katanya betul-betul membangun. Kata-katanya membuat orang terkesima karena perkataannya penuh kuasa. Nah ini, makanya karena kita serupa dengan gambar Allah, hati-hati. Perkataanmu ada kuasanya. Kau mengatakan positif, jadi positif. Mengatakan berkat, jadi berkat. Mengatakan kutuk, jadi kutuk. Ada satu contoh, presiden tokoh kegerakan di Afrika namanya Nelson Mandela. Dia dipenjara selama 27 tahun. Dia mengerti arti kata-kata itu seperti apa. Dia belajar apa yang diucapkan itu akan dituainya. Makanya dia lebih banyak merenungkan Amsal 18 ayat 21. Nah ini, dia lebih banyak berdiam diri selama 27 tahun. Ketika sudah keluar, apa yang terjadi? Membangkitkan dengan perkataannya orang-orang Afrika menjadi satu. Dan Afrika bangkit karena apa? Ada satu namanya Nelson Mandela, seorang anak Tuhan yang mengerti Amsal 18 ayat 21. Nah ini saudara, hal yang kedua, mengapa kita harus menjaga perkataan kita? Perhatikan. Karena kata-kata yang salah berakibat fatal. Nah perhatikan, pertanyaannya, siapa yang tidak pernah salah dalam berkata? Semua orang pernah salah. Saya pernah salah dalam perkataan saya. Semua orang pernah mengalami namanya salah perkataan. Tapi Alkitab mengajarkan dengan jelas. Ada satu contoh di Alkitab yang luar biasa sekali. Namanya Yefta. Jadi perkataan hidup dan mati itu, perkataan yang fatal itu mempengaruhi hidup dan mati seseorang. Saya akan bacakan satu contoh Yefta. Bapak Ibu nanti baca di rumah Yefta ya. Dalam Yefta, dalam Hakim-Hakim pasal 11, nanti Bapak Ibu baca Hakim-Hakim pasal 11. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan, ayat 30 ya. Ayat 30 dikatakan begini. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu dalam tanganmu. Ayat 31, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Dan aku akan mempersembahkannya kepada korban bakaran. Nah, ayat 34, ketika Yefta pulang ke Mispa di rumahnya, tampaklah anak yang perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain daripada dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkanlah bajunya sambil berkata, anakku, engkau membuat hatiku hancur. Lulu dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan dan tidak akan dapat aku mundur. Nah ini, perkataan yang salah itu berakibat fatal. Makanya perkataan kita yang salah, kita sering ngomongin orang salah. Kita ngutuki anak kita ngutuki keluarga kita, anak istri kita, semuanya. Hal-hal yang tidak benar, itu bisa terjadi. Makanya hati-hati dengan perkataan. Lebih banyak orang mengatakan negatif daripada positif. Hal yang ketiga, kenapa kita berkata-kata ini harus hati-hati? Karena kata-kata itu bisa dapat menjadi bumerang. Artinya ini, perkataan yang diucapkan tidak hanya mempengaruhi lawan bicara, tetapi juga berdampak pada orang yang mengucapkannya. Dan banyak memberikan pengaruh yang sama dalam hidupnya. Nah ini perhatikan baik-baik nih. Kata-kata bisa dapat menjadi bumerang. Coba salah satu contoh, Leonardo da Vinci ya. Leonardo da Vinci itu satu kali mau melukis. Tiba-tiba waktu mau melukis ada anak-anak datang. Apa yang terjadi? Dia numpahkan cat semuanya. Dia marah begitu rupa sama anak sehingga anak diusir. Dari pagi sepanjang hari mau melukis, dia tidak tenang. Mau melukis tidak ada moodnya. Dia nggak sejahtera sama sekali. Akhirnya sore hari, dia cari anak-anak itu. Dia dudukkan anak-anak itu, dia bilang, saya minta maaf. Apa yang saya katakan kepada kalian, aku tadi marah sama kalian, aku minta maaf. Detik dia selesaikan masalahnya itu, hati Leonardo da Vinci maksud saya,
itu tenang hatinya dan dia bisa melukis begitu rupa. Kenapa? Kata-kata bisa menjadi bumerang. Apa yang kita ucapkan kepada orang bisa juga berdampak pada kita. Nah, satu ayat Alkitab dalam kitab Amsal, Bapak Ibu ya. Kitab Amsal pasal 14 akan saya bacakan. Amsal pasal 14 ayatnya ke-3. Saya akan bacakan ayat pasal 14 ayat 3. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Nah ini, perkataan mesti hati-hati. Menjadi bumerang. Lebih bagus kita ucapkan kata-kata yang membangun. Makanya dalam Yakobus pasal 1 ayat ke-26, Yakobus 1 ayat 26, dikatakan ini, jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya itu. Nah ini, hati-hati dengan perkataan kita sering salah. Ayo kita berubah. Perkatakan sesuatu yang enak didengar, sedap didengar, manis didengar. Nah ini, sekarang pertanyaan, bagaimana perkataanku supaya benar, supaya hidupku tidak memiliki sesuatu yang tidak saya inginkan, tetapi hidupku sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya hal yang harus kita lakukan, ingat baik-baik. Yang pertama, isi perbendaharánmu dengan firman Tuhan. Isi perbendaharánmu dengan firman Tuhan. Isi hatimu dengan firman Tuhan. Makanya kalau hati kita diisi firman, yang keluar adalah firman. Kalau hati kita diisi kemarahan, yang keluar kemarahan. Kalau hati kita diisi kepahitan, yang keluar kepahitan. Nah ini, contoh, Bapak Ibu nonton film ya. Lihat anak Bapak Ibu lagi nonton film silat. Habis nonton 1 jam kemudian, dia langsung tirukan jurus silat. Sambil berkata-kata, wah, dan sebagainya. Kenapa? Dia diisi seperti itu. Orang, contoh, pikirannya diisi oleh lagu-lagu dunia, lagu-lagu yang tidak membangun iman, ya apa yang dikatakan seperti itu. Ada satu contoh tetangga saya, dia setiap hari nyanyi lagunya, patah hatiku jadinya. Wah, patah hati melulu. Dan apa terjadi? Dia menikah 4 kali karena ditinggalkan suaminya. Patah hati melulu. Nah, karena apa? Hatinya diisi oleh sesuatu yang tidak membangun. Makanya isi sesuatu membangun dalam hatimu. Yang keluar adalah sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, bagaimana perkataanku supaya betul-betul benar. Supaya kuasa setan tidak mengambil sesuatu dalam diri saya. Yang kedua adalah akui imanmu dengan perkataanmu. Lepaskan imanmu melewati perkataanmu. Makanya ada ayat kita berkata ini, 2 Korintus 4 ayat 13. Aku percaya, maka aku berkata-kata. Nah ini, nyatakanlah perkataan pengharapan kita dengan suara yang keras. Makanya dalam Markus 9:23 dikatakan ini, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah, artinya saya dapat melakukannya. Katakanlah, saya diberkati Tuhan. Hidup saya diberkati Tuhan. Masa depan saya diberkati Tuhan. Bagi yang belum punya jodoh, jodoh saya sedang dikirim Tuhan. Yang terbaik dari Tuhan. Anak-anak saya diberkati Tuhan. Masa depannya diberkati Tuhan. Nah ini, lepaskan iman kita melewati pengakuan perkataan kita. Makanya di dalam pertama kali kita terima Tuhan Yesus, apa nyatakan iman kita? Lewat apa? Perkataan. Aku percaya, aku terima, Yesus dalam hatiku, masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Itu artinya perkataan imanmu diakui lewat perkataan, melepaskan lewat pengaruh perkataan. Nah, harapan kita, masa depan kita, lepaskan lewat perkataan. Saya dapat melakukannya karena apa? Aku percaya pada Yesus. Aku tidak sendiri. Aku bersama Yesus. Hal yang ketiga, jaga hatimu. Amsal 4:23, jaga hatimu penuh kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupanmu. Makanya, hidup kita akan benar kalau hati kita benar. Kalau hati kita tidak benar, hidup kita tidak benar. Perkataan tidak benar, tingkah laku kita tidak benar, apa yang kita buat pasti tidak benar. Dan saya percaya Bapak Ibu, 3 hal ini. Isi hatimu dengan firman, akui imanmu dengan perkataanmu, lepaskan imanmu perkataanmu, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan yang berdasarkan firman Allah, perkataan-perkataan yang membuat engkau bergairah dengan Tuhan. Perkataan firman. Jaga hatimu yang ketiga.
Saya percaya masa yang susah, kalau kita menjaga perkataan kita, kita pasti menang. Lewat pencobaan ini, imanmu semakin dikuatkan. Haleluya. Kalau Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan ini, sebarkan firman Allah ini kepada semua orang. Supaya semua orang menghadapi kekuatan dari Tuhan. Mengalami kekuatan dari Tuhan. Menghadapi hal-hal yang susah. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih berkati yang mendengar firman Tuhan. Dan aku percaya, aku berdoa, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Pekerjaan, kesehatan, iman mereka, anak-anak mereka, keluar masuk mereka dilindungi darah Yesus. Para malaikatmu ada bersama mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan oleh bilur Yesus, engkau disembuhkan. Yang terikat Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Aku percaya, berkati yang mendengar dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Pesan saya yang terakhir, jaga jarak, cuci tangan, ikuti anjuran pemerintah. Andalkan Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Amin.